Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafira Fania Utami dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit edukasi online mengenai kebugaran jasmani, pentingnya melakukan aktivitas fisik, dan juga pemanfaatan voucher health dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, teman-teman boleh berkenalan dulu nih. Coba dari Belinda, boleh berkenalan. Perkenalin, nama aku Belinda, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih Siti Syakira udah undang aku dalam materi Zoom hari ini. Aku sangat menantikan materi Zoom hari ini. Oke, makasih Natasha Belinda atas perkenalannya. Terus boleh lanjut ke Rinanda Anissa. Halo semuanya, kenalin aku Rinandea Anissa Ramadanti. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Terima kasih untuk Syakira udah invite aku dalam materi presentasi kebugaran jasmani ini. Boleh abis ini mungkin Renanda mau perkenalan. Halo, kenalin nama aku Renanda Zafira dari Fakultas Psikolog BINUS. Pertama, aku terima kasih dulu ya sama Syakira Fani Utami udah ajak aku untuk ikut Zoom ini. Aku nunggu-nunggu banget nih materi dari Siti Syakira Fani Utami ini. Oke, thank you. Oke, makasih Renanda. Boleh lanjut ke Nujula. Kenalkan, nama saya Nazla Yeviendi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih untuk Kia mau ngajak Zoom ini untuk edukasi tentang kebugaran jasmani. Oke, makasih Najla. Lanjut ke yang peserta terakhir, ada Alul. Alul boleh berkenalan. Oke. Halo, kenalin aku Alul. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Makasih Syakira udah ajak aku dalam edukasi kebugaran jasmani ini. Semoga informasinya bermanfaat. Oke, makasih Alul, makasih semuanya udah mau join di edukasi online ini. Makasih juga udah luangin waktu. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya edukasinya. Oke, jadi jadi pada kesempatan kali ini aku bakal memberikan sedikit edukasi. Yang pertama itu mengenai kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani, terus pentingnya melakukan olahraga dan juga pemanfaatan Pacer Health ini, pemanfaatan aplikasi Pacer Health ini dengan kesehatan kita. Nah, yang pertama ada mengenai kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani. Next ya. Nah, apa sih kebugaran jasmani itu? Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani itu sebenarnya itu kemampuan seseorang untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, kebugaran itu merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dan kelelahan yang berlebih. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Nah, kebugaran jasmani itu adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang paling utama. Oleh karena itu, beberapa orang itu rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatannya stabil, dan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar, dan makin sering berolahraga itu justru membuat tubuh kalian itu jadi lebih tidak mudah lelah. Nah, dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuhmu itu bisa jadi lebih meningkat. Kebugaran jasmani memiliki peran penting bagi seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Pengembangan kebugaran jasmani seseorang melalui suatu aktivitas olahraga itu bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh seseorang agar mampu melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Nah, di usia 30-40 tahun itu, biasanya seseorang mengalami penurunan tingkat kebugaran tubuh.
Rutinitas kerja setiap harinya itu ditambah dengan gaya hidup sedentary merupakan kombinasi yang dapat merusak kebugaran tubuh dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif. Nah, jangan sampai kita tuh justru nggak tahu, dan jangan sampai kita justru menerapkan gaya hidup yang sedentary ini. Nah, gimana sih gaya hidup sedentary itu? Gaya hidup sedentary itu dapat didefinisikan sebagai gaya hidup di mana seseorang tidak mendapatkan aktivitas fisik reguler yang cukup. Menurut World Health Organization atau WHO, 60-85% populasi seluruh dunia tidak mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Hal ini menjadikan gaya hidup sedentary menjadi faktor risiko keempat terjadinya angka mortalitas penyakit secara global, meningkatkan risiko hingga 2 kalinya terjadi penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, depresi, dan anxiety. Untuk mengatasi masalah ini, Center for Disease Control atau CDC merekomendasikan 150 menit untuk latihan sedang atau 75 menit porsi latihan yang berat tiap minggunya. Bahkan para profesional di bidang kesehatan telah sepakat bahwa berjalan 10.000 langkah sehari adalah target yang ideal untuk memperbaiki kesehatan dan menurunkan risiko penyakit yang dapat ditimbulkan karena gaya hidup sedentary ini. Nah, menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti yang paling utama. Nah, ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ada beberapa bentuk dari kebugaran jasmani yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau strength adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk menerima beban sewaktu bekerja. Nah, latihan kekuatan ini bisa dilakukan dengan push up, sit up, sama back up itu dengan cara latihan otot bagian tubuh lah ya yang sering digunakan untuk mengangkat beban. Nah, yang kedua itu ada latihan untuk peningkatan kecepatan. Latihan speed ini adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan dalam bentuk yang sama dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, cara melatih kecepatannya itu dengan lari cepat 50 meter, 100 meter, atau boleh juga 200 meter. Lalu ada juga latihan peningkatan daya kerja jantung atau endurance atau disebut juga dengan daya tahan. Nah, daya tahan ini adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalani kerja secara terus-menerus. Nah, latihan ini bisa dilakukan dengan weight training atau jogging, berjalan, bersepeda, naik turun tangga, dan juga berenang. Nah, dan yang terakhir itu adalah latihan kelenturan. Kelenturan atau flexibility adalah kemampuan seseorang melakukan gerak dalam ruang gerak secara maksimal tanpa hambatan apapun. Nah, kalau untuk latihan kelenturan sendiri itu bisa dilakukan dengan latihan mencium lutut, latihan kayang, latihan kangkang, atau juga bisa dengan split. Nah, split ini dilakukan untuk melatih kelenturan otot bagian sekitar pelvis atau panggul. Nah, dari latihan-latihan yang barusan aku sebutin tadi, itu bisa dilakukan dengan mudah dan bisa menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan secara teratur, benar, dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, kalau kita sering melakukan latihan-latihan yang udah aku sebutin tadi, nah kita bisa dibilang kita mungkin sangat besar kemungkinannya kita bisa memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan kita udah bisa dikatakan kita memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik, itu yang pertama, tingkat kesehatan kita itu baik. Kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada gangguan kesehatan yang bisa mengganggu atau menghambat aktivitas kita. Lalu, fisik juga selalu terlihat bugar, tidak mudah lelah, gesit dan cepat dalam bekerja, serta memiliki tingkat istirahat yang baik. Next ya. Nah, sekarang aku akan menjelasin mengenai pentingnya melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, masyarakat Indonesia saat ini itu masih kurang menyadari akan pentingnya hidup sehat dan badan Masyarakat Indonesia saat ini masih kurang menyadari akan pentingnya badan yang sehat dan juga bugar. Hal ini terjadi karena kurangnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Hambatan yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan aktivitas fisik diantaranya adalah kurangnya pengetahuan, motivasi atau kesadaran diri, dan juga terkadang itu kurangnya sarana yang tersedia untuk masyarakat.
Padahal kehidupan yang sehat dan juga bugar itu merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit melaksanakan aktivitasnya. Nah, cara termudah untuk memelihara kesehatan dan juga meningkatkan kebugaran jasmani itu adalah dengan berolahraga. Nah, jadi sekarang kenapa nih kita tuh perlu melakukan olahraga? Jadi, gerak itu adalah ciri dari kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila kita nggak mampu bergerak. Nah, memelihara gerak itu adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Nah, olahraga ini sendiri adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak dan meningkatkan kemampuan gerak. Seperti halnya makan, olahraga itu merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga itu sebagai alat untuk mempertahankan hidup, memelihara dan membina kesehatan, dan tidak dapat ditinggalkan. Nah, sayangnya, kesibukan, keasyikan, dan kehausan dalam kehidupan duniawi itu sering menyebabkan orang menjadi kurang gerak, disertai stres yang dapat mengundang berbagai penyakit non-infeksi. Di antaranya itu seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Lebih lanjut lagi, banyak dijumpai pada kelompok usia muda, khususnya yang tidak suka melakukan olahraga atau tidak menjalankan pola hidup sehat. Nah, olahraga itu adalah kebutuhan hidup bagi manusia yang mau berpikir. Bukan Allah yang menganiaya manusia, tapi manusia yang menganiaya dirinya sendiri dengan tidak melakukan olahraga. Nah, sehat itu nikmat yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan kemampuan. Karena itu, syukurilah nikmat sehat, karena karunia ini dengan memelihara serta meningkatkan derajat sehat dinamis Anda melalui gerak, khususnya melalui olahraga. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita rasakan jika kita sering melakukan olahraga. Yang pertama itu bisa menurunkan tekanan darah. Menurut WHO, olahraga aerobik merupakan jenis latihan fisik yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Latihan aerobik bersifat repetitif dan ritmik serta menggunakan jenis otot yang besar seperti otot kaki, bahu, dan juga otot lengan. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh. Berolahraga memperkuat otot sehingga meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan oksigen di dalam sirkulasi darah. Dengan cara ini, jantung bekerja lebih efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lanjut ya. Yang ketiga itu menjaga berat badan tetap ideal. Dengan berolahraga, Anda tentu saja akan membakar kalori. Olahraga aerobik menimbulkan defisit kalori, sedangkan olahraga ketahanan meningkatkan massa otot. Yang keempat itu bisa mengurangi stres. Suasana tegang yang disebabkan stres terus-menerus dapat memicu tekanan darah yang tinggi. Berolahraga dapat meningkatkan mood dan percaya diri sehingga bermanfaat baik untuk mengendalikan stres. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kadar kolesterol baik. Penelitian terkini yang dilakukan peneliti Jepang menemukan bahwa berolahraga aktif selama 3-4 kali seminggu minimal 20 menit per sesi dapat meningkatkan kadar HDL darah. Nah, sebenarnya nggak cuma manfaat itu aja sih yang bisa kita rasain. Contohnya itu banyak banget manfaat-manfaat yang langsung bisa kita rasain. Dan yang pasti yang paling terasa itu adalah kita bisa melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa merasa lelah dan juga sakit. Nah, lanjut ya. Nah, jenis olahraga yang bisa kita lakukan itu banyak sekali jenisnya. Kayak contohnya tadi latihan-latihan yang udah aku sebutin tadi itu sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan atau menjaga kebugaran jasmani. Nah, olahraga kesehatan ini memang dapat dilakukan sendiri-sendiri ya. Tetapi pastinya lebih menarik dan semarak jika dilakukan secara berkelompok. Nah, berkelompok itu memberikan rangsangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial oleh karena masing-masing individu akan bertemu dengan sesamanya. Sedangkan suasana lapangan pada olahraga itu akan sangat mencairkan kekakuan yang disebabkan oleh adanya perbedaan status intelektual dan sosial ekonomi para masyarakat. Nah, dampak psikologis yang sangat positif ini itu bisa memberikan, ulang. Nah, dampak psikologis yang sangat positif dengan diterapkannya olahraga kesehatan ini adalah rasa kesetaraan dan kebersamaan di antara sesama pelaku.
karena mereka semua merasa dapat dan mampu melakukan olahraga kesehatan dengan baik secara bersama-sama. Nah, jadi selain dampak secara jasmani, olahraga kesehatan ini juga memberikan dampak yang positif terhadap kejiwaan seseorang. Oke, jadi banyak banget kan untungnya dari melakukan olahraga ini. Kalian masih ingat, dari latihan-latihan yang udah aku sebutin tadi, itu ada latihan peningkatan endurance atau peningkatan daya tahan itu dengan cara berjalan. Nah, di sini itu ada salah satu aplikasi yang bisa berguna kalau kalian mau melakukan meningkatkan kebugaran jasmani kalian itu dengan berjalan kaki. Nah, nama aplikasinya itu adalah Pacer Health. Pacer Health ini adalah aplikasi yang bisa diunduh di App Store ataupun Play Store yang berfungsi sebagai penghitung langkah kaki. Jadi kalian cuma perlu bawa HP-nya aja kemana-mana karena itu ada suatu sensor yang bisa ngedetek berapa banyak langkah kaki yang dipakai buat berjalan. Lanjut ke pemanfaatan Pacer Health. Pada masa digital seperti sekarang ini, seringkali kita tuh kan lupa nih untuk berolahraga karena kesibukan yang pasti banyak banget kan. Nah, namun dengan era sekarang ini, berolahraga itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya itu dengan Pacer Health ini. Nah, berjalan kaki itu, walaupun kita pikir mungkin ya sederhana aja ya, cuma sekedar berjalan kaki, tapi sebenarnya itu tuh sangat bermanfaat untuk kesehatan kita gitu loh. Nah, jadi mungkin dengan berjalan kaki aja. Mungkin kalau misalnya kalian merasa kayak sibuk banget nih misalnya, tapi kalian tetap pengen kayak tubuh kalian tuh bergerak dan olahraga gitu. Nah, kalian tuh boleh berjalan kaki aja keliling rumah misalnya, atau mungkin em, dengan cara kalau kalau kalian mau itu mungkin kalau emang jarak antara satu tempat dan tempat lainnya dekat itu bisa dengan jalan kaki aja. Nah, kalau kalian mau tahu nih, udah berapa jauh kaki kalian melangkah dan udah berapa banyak langkah kaki kalian, itu bisa menggunakan Pacer Health ini. Nah, sekarang prinsip pengoperasian aplikasi Pacer Health Pedometer. Nah, prinsipnya itu didasarkan pada tindakan meteran elektronik sensor akselerometer yang terpasang di HP kita. Nah, sensornya ini bisa mendeteksi perubahan gerakan, arah, dan juga kecepatan ponsel, mentransfer data ke aplikasi. Nah, gemetar dan gerakan diubah menjadi impuls listrik kecuali alarm palsu seperti mengikat tali sepatu. Nah, cara penggunaannya itu setelah mendownload aplikasi Pacer Health dan melakukan registrasi dan setting aplikasi Pacer Health, aplikasi ini akan bisa langsung digunakan. Nah, saat membuka aplikasi ini, maka aplikasi akan segera menghitung dan memantau berapa langkah yang dilakukan penggunanya pada hari itu. Nah, jadi gimana? Sekarang kalian tertarik gak buat download aplikasi Pacer Health ini? Tertarik, Tertarik banget. Oke, kalau gitu kalian boleh langsung download aja di App Store atau Play Store. Nah, kalau boleh tahu nih Renanda Zafira, memangnya kenapa ya alasannya bisa tertarik gitu? Kamu suka olahraga ya tiap hari atau gimana? iya soalnya kan aku tuh suka apa sih namanya kayak lari jogging pagi gitu. Nah Hmm. aku tuh suka kayak mau lihat aku tuh berapa lama gitu joggingnya. Jadi kayak aku tertarik banget deh pakai coba aplikasi ini. Oke, jadi mulai sekarang kamu bisa coba download dan juga bisa langsung pakai aplikasinya. Jadi kamu bisa hitung berapa jauh kamu berapa langkah kamu hari ini gitu. Oke, Oke, mungkin next ya. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktu yang sudah diluangkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye Terima bye. kasih Syakira materinya.